Helm sebanyak ini buat apa? Kenapa ibu terus kayak gini sih? Kalau ngomong sama ibu itu harus sopan. Jangan kayak gitu. Semua helm ini buat kamu. Kamu kan suka apa itu namanya? Mori-mori itu loh. Makanya ini helmnya buat kamu. Tapi bukan berarti semuanya ya. Helm-helm ini mau ibu simpen di sini. San Mori, Bu. Mori-mori apaan? Aku nggak butuh helm ini. Aku punya helm yang lebih keren dari ini. Mending ibu jangan terus maling helm orang deh. Nanti ketahuan warga, baru tahu rasa. Bu Imas, Bu Devi, nanti sore kita datang ke acara hajatan yuk yang ada di desa sebelah. Siapa tahu di sana kita bisa makan enak. Makan terus yang diurusin, mending warung kopi nih yang diurusin. Saya lihat-lihat semakin kosong aja isinya. Kosong gimana sih? Itu kan warungnya mas banyak berbagai macam kopi. Bu Devi nggak lihat apa? Bu Lala, Bu Devi, kenapa jadi ribut kayak gini sih? Kita kan di sini buat ngobrol santai. Jangan kayak gitu nanti kedengaran sama orang. Harusnya ibu itu kayak Bu Imas. Dia itu seorang ibu rumah tangga yang baik dan sopan santun, nggak kayak Bu Devi yang suka komentar tentang hidup saya. Permisi Bu Lala, saya numpang pakai kamar mandi yang ada di belakang warung ya Bu. Soalnya saya udah kebelet banget nih. Oh iya silakan Pak, nanti airnya diisi lagi ya. Wah, ada mangsa lagi nih. Helmnya lumayan bagus juga. Masih bisa dibilang oke lah. Saatnya aku beraksi. Bu Imas, Bu Lala, saya mau pulang duluan ya. Ada urusan mendadak. Kebiasaan banget, lagi ngobrol seru tiba-tiba pulang. Bu Imas, saya mau ke dalam warung dulu ya. Ada yang harus saya urus. Iya Bu Lala, kayaknya ini waktu yang tepat buat aku. Akhirnya aku dapat mangsa lagi. Aku harus pergi sekarang juga sebelum ada yang melihat. Helmku kemana? Perasaan tadi ada di atas jok motor. Kenapa sekarang udah nggak ada? Bu Lala sama kedua temennya juga udah pada pergi. Pasti ada yang nyuri helmku. Aduh, gimana ini? Bu Imas, maaf saya mau tanya. Kata Bu Lala, ibu kan orang terakhir yang pergi dari warungnya. Bu Imas tahu nggak siapa yang mencuri helm Abang Ojek? Soalnya dia kehilangan helm. Terus yang kena marah Abang Ojek Bu Lala karena dia yang punya warung. Saya nggak tahu Bu Devi. Soalnya setelah Bu Lala minta izin mau masuk ke dalam warung, saya langsung pulang. Lagian saya ditinggal gitu aja sama kalian berdua. Ya udah, saya pulang deh. Oh gitu. Kira-kira siapa ya? Saya tahu itu cuma helm, tapi kan kalau untuk tukang ojek itu sangat berharga karena untuk keselamatan di saat membawa penumpang. Bang, saya dengar helmnya hilang ya. Kok bisa sih? Biasanya kan di warung Bu Lala itu selalu aman. Iya Bu Imas, helm saya hilang. Saya tahu itu cuma masalah sepele. Cuma saya heran aja kenapa ada orang yang minat ambil helm Kang Ojek seperti saya. Bang, yang namanya pencuri itu nggak akan memandang apapun. Dia akan bertindak jahat pada siapapun. Bener juga sih. Tapi saya nggak nyangka aja ternyata saya yang jadi korbannya. Udah, abang sabar aja ya. Mungkin orang itu cuma gabut, nanti juga dibalikin lagi. Tapi bisa jadi dijual sih, soalnya kan harga helmnya lumayan lah. Ayo bang, kita pergi sekarang. Bu Imas, saya duluan ya. Iya Bu Devi, hati-hati ya. Santapan baru. Helm sebanyak ini buat apa? Kenapa ibu terus kayak gini sih? Kalau ngomong sama ibu itu harus sopan. Jangan kayak gitu. Semua helm ini buat kamu. Kamu kan suka apa itu namanya? Mori-mori itu loh. Makanya ini helmnya buat kamu. Tapi bukan berarti semuanya ya. Helm-helm ini mau ibu simpen di sini. San Mori, Bu. Mori-mori apaan? Aku nggak butuh helm ini. Aku punya helm yang lebih keren dari ini. Mending ibu jangan terus maling helm orang deh. Nanti ketahuan warga, baru tahu rasa. Ketahuan, itu nggak akan terjadi Rangga. Perilaku ibu ini akan dianggap sepele oleh mereka. Kebiasaan ini menjadi sebuah kebanggaan buat ibu. Ibu merasa diri ini cukup pintar dan lihai melakukan aksi pencurian tanpa ketahuan. Terserah ibu deh, nggak lama juga bakal ketahuan. Hati-hati Bu, jangan terlalu merasa aman. Orang-orang yang ada di kampung kita adalah orang-orang pintar. Dasar anak nakal. Seenaknya ngomong kayak gitu. Awas aja kalau minta uang buat bensin. Gak akan aku kasih sepeser pun. Wah, helmnya masih kinclong nih. Warnanya juga pink. Cocok banget nih buat aku pakai jalan-jalan sama Rangga. Kayaknya Bu Lala masih di dalam rumah deh. Aku harus bawa helm ini secepatnya. Mumpung gak ada yang lihat.
Kamu gak mau mampir dulu ke rumah bibi kamu, Nawa? Kayaknya Rangga juga masih ada di rumah tuh. Enggak Bu Lala, lain kali aja. Saya main ke rumah Bibi Imasnya. Soalnya hari ini saya ada kerjaan, jadi agak buru-buru. Nawa, jadi pemilik motor ini keponakanku. Duh, bagaimana ini? Kalau dia tahu bisa gawat. Aku harus pergi sekarang juga. Kalau gitu, Nawa pulang dulu ya. Titip salam buat Bibi Imas. Minggu depan Nawa mau main bareng Ibu. Loh, helmku kemana? Kenapa nggak ada? Perasaan aku simpen di motor. Kenapa sekarang nggak ada? Bu Lala, helm saya kemana ya? Kenapa hilang gini? Mana saya buru-buru lagi? Kalau saya nggak masuk kelas hari ini bisa gawat nih. Saya juga nggak tahu. Kita kan dari tadi di dalam rumah saya. Kenapa harus hilang sih? Mana itu helm baru lagi? Kalau ayah tahu bisa marah nih. Bu Lala, ini gimana? Saya harus pergi ke kampus, tapi helm saya hilang. Ibu juga bingung, Nawa. Kejadian kehilangan helm itu sering terjadi. Sampai sekarang nggak ada yang tahu siapa pelakunya. Kita semua lagi merasakan keresahan, tapi kita nggak tahu siapa orang di balik pencurian helm itu. Kalau hal ini sering terjadi, kita nggak boleh diem aja. Kita harus melakukan sesuatu. Saya yakin pelaku dari pencurian ini adalah orang terdekat kita. Iya, saya juga mikirnya kayak gitu. Tapi apa yang harus kita lakukan? Kita kumpulkan semua warga. Kita harus merencanakan sesuatu. Kamu benar, Nawa. Kita harus mengumpulkan warga secepatnya. Bibi, aku sama warga kampung sini akan mengadakan kumpulan untuk menangkap pelaku pencurian helm yang dilakukan oleh seseorang yang entah siapa itu. Bibi, aku juga jadi korban. Helm pemberian dari ayah hilang. Apa? Kalian akan menangkap pencuri helm itu? Kenapa harus ditangkap? Lagian itu kan cuma helm, bukan motornya. Bibi, kenapa kelihatan cemas gitu? Apa Bibi tahu siapa pelakunya? Kasih tahu aku, Bi. Aku butuh bantuan dari Bibi. Bibi cemas karena takut kamu kenapa-napa. Kalau seandainya Bibi tahu pelaku itu, dari dulu Bibi udah kasih tahu semua orang yang ada di kampung ini. Mana mungkin Bibi diem aja. Hahaha, Nawa, ngapain sih capek-capek ngumpulin warga? Orang pelakunya juga ada di dekat kita, di sekitar kita. Kamu kurang peka aja. Bi, maksudnya Rangga apa ya? Orangnya ada di dekat kita. Apa orang itu tetangga Bibi atau saudara kita? Bibi nggak tahu apa yang Rangga maksud. Udah, jangan kamu pikirin ya. Rangga itu emang anaknya kurang jelas. Sekarang kita fokus aja ya sama pembahasan awal. Kita harus tangkap pelakunya itu. Iya, Bibi benar. Kita harus cari cara yang baik untuk mengatasi masalah ini. Kenapa aku ngerasa ada yang aneh ya sama Bibi Imas? Dia kayak ketakutan gitu. Masa iya Bibi Imas pelakunya? Perasaan gelisah sekaligus rasa takut mulai tumbuh dalam hatiku. Aku sadar kebiasaanku tidak bisa dibiarkan terus berlanjut. Namun kebiasaan buruk ini mulai mengganggu ketenangan hidupku. Saya takut semua warga yang ada di kampung ini menuduh saya karena dua kejadian itu terjadi di dekat saya. Pertama kejadian di warung, kedua di depan rumah saya. Ini bukan salah Bu Lala. Lagian siapa yang berani nuduh kamu, Bu Lala? Lebih baik kita pikirkan apa yang harusnya kita lakukan untuk menangkap pelaku pencuri helm itu. Iya benar, kejadian ini bukan hanya terjadi di dekat Bulala, tapi tetangga saya juga mengalami hal yang serupa. Sekarang gini aja deh, kita harus memantau di sekitar sini. Kita pakai umpan helm yang ada di rumah masing-masing. Bapak, Ibu harus membiarkan helm di luar rumah. Setelah itu kita pantau secara diam-diam dari dalam rumah kita. Bagaimana? Apa masuk akal? Saya setuju, rencana ini masuk akal dan sangat mudah untuk kita lakukan. Malam ini secepatnya kita harus menangkap pelaku. Saya setuju, kita harus bisa membasmi pelaku itu secepatnya. Saya merasa risih mendengar keluhan orang-orang yang kehilangan helmnya. Malam ini saya dan istri saya akan melakukannya. Baik Pak, kalau terjadi sesuatu hubungi kita semua yang ada di sini ya. Itu sudah pasti. Saya akan langsung menghubungi kalian semua. Kalau malam-malam gini kayaknya aman deh. Lagian kenapa sih sengaja banget naruh helm depan rumah? Kalau kayak gini terus kan aku merasa semakin semangat. Jadi pelakunya itu Bu Imas. Kenapa dia ngelakuin ini? Padahal orang-orang mengenal Bu Imas itu ibu rumah tangga yang sangat baik. Bu Imas, jadi pelakunya itu kamu. Kenapa kamu melakukan ini? Semua warga rasa gara-gara Bu Imas yang terus mencuri helm. Pak, Bu, jangan tangkap saya. Ini nggak seperti yang kalian lihat. Saya cuma mau nyoba helm ini, nggak ada niat mencuri. Bu Imas, jangan lari. Dasar pencuri. Ayo Bu, kita kejar Bu Imas sekarang juga. Pak, Bu, tolong jangan kejar saya terus. Saya capek. Kami akan terus mengejarmu Bu Imas sampai dapat. Bu Imas harus ditangkap secepatnya. Bu Imas jangan kabur.
Ibu harus tanggung jawab dengan kekacauan ini. Pencuri, pencuri. Saya bukan pencuri, saya hanya ibu rumah tangga biasa. Saya harus bisa lari lebih cepat lagi. Saya harus bisa melarikan diri. Aduh Pak Bu, tolong. Kaki saya kenapa bengkak gini? Pak Bu, kaki saya sakit. Sakit luar biasa. Tolong. Akhirnya Bu Imas tertangkap juga. Waduh, kaki Bu Imas bengkak banget itu. Tolong, bawa saya ke rumah sakit sekarang juga. Sakit Pak Bu, cepetan tolong. Tolongin saya. Sekarang aku sadar perbuatanku adalah kesalahan besar yang harus dibayar dengan harga mahal. Pak, masa kita harus nolong tukang maling sih? Saya nggak mau biarin aja dia menderita kayak gini. Enak aja mau ngambil helm kesayangan ibu. Tapi luka di kaki Bu Imas parah banget Bu. Kita harus nolongin dia. Gak apa-apa dia berbuat jahat sama kita, tapi kita gak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan lagi. Ayo kita ke rumah sakit sekarang juga. Terima kasih banyak Pak Bu. Pak dokter, apa yang terjadi dengan kaki saya? Kenapa rasanya sakit sangat luar biasa? Terus sekarang juga semakin bengkak dan muncul benjolan besar. Tulang kaki Bu Imas retak parah. Jadi itulah sebabnya mengapa kaki ibu bengkak dan muncul benjolan besar. Saya takut dok, benjolan ini akan semakin besar. Padahal saya sudah mendapatkan perawatan yang baik. Tapi kenapa malah kayak gini? Saya juga merasa aneh. Bahkan kalau saya perhatikan sekarang, benjolannya terus membesar setiap detiknya. Saya takut hal ini akan menyebabkan infeksi terhadap kaki Bu Imas. Pak dokter, saya mohon selamatkan kaki saya. Jangan sampai kondisinya semakin buruk. Saya akan berusaha semampu saya Bu Imas. Kalau gitu, saya izin pamit dulu. Permisi. Bu, ibu sabar ya. Mungkin ini terjadi karena kebiasaan buruk ibu yang selalu mencuri helm warga di kampung ini. Mana ibu sampai dikejar-kejar gitu lagi. Semoga setelah ini ibu kapok ya. Sekarang pun ibu sudah kapok nak. Ibu malu. Ibu takut kalau ibu ketemu sama mereka yang telah ibu rugikan. Sekarang ibu fokus untuk sembuh aja dulu ya. Untuk masalah itu kita bahas setelah ibu benar-benar sembuh. Iya nak, maafin ibu ya. Ibu bukan seorang yang baik buat kamu. Ibu gak boleh ngomong kayak gitu. Rangga tetap sayang sama ibu kok. Makasih ya nak, kamu memang anak yang baik. Saya benar-benar gak nyangka ternyata yang selama ini kita cari adalah Bu Imas, orang terdekat kita. Tapi kenapa Bu Imas harus melakukan itu? Saya juga nggak tahu Bu Lala. Tapi kenapa baru ketahuan setelah sekian lama? Apa Bu Imas sehebat itu dalam melakukan pencurian? Kayaknya iya deh, mungkin Bu Imas sudah melakukan ini sejak lama, tapi kita nggak ada yang tahu. Aku marah sama Bibi Imas, dia udah maling helm kesayangan aku. Tapi satu sisi, aku kasihan sama Bibi Imas. Pasti sekarang dia lagi nahan rasa sakit yang kuat. Tapi aneh nggak sih, Bu Imas kan cuma jatuh biasa, nggak pakai kendaraan juga. Tapi kenapa lukanya separah itu? Mungkin ini dari Allah. Bu Imas kan ibu-ibu suka maling helm. Sudah banyak korbannya. Bisa aja ini teguran atau azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kayaknya iya deh. Aduh, saya jadi gak mau aneh-aneh takutnya kena azab kayak Bu Imas. Azab dari Allah, serem juga ya. Semua ini bisa kita jadikan patokan hidup. Jangan semena-mena hidup di dunia ini. Jangan terlalu senang dengan apa yang kita miliki. Semua itu hanya titipan. Kita sebagai manusia biasa hanya menjaganya. Kita juga harus bisa menjaga perilaku kita. Jangan mau jadi orang jahat. Saya setuju, setelah Bu Imas pulang kita harus menjenguk dia. Saya ngerasa kasihan sama Bu Imas. Saya juga, kita tunggu Bu Imas pulang dari rumah sakit. Bu Imas, mohon maaf, kondisi kaki Bu Imas semakin lama semakin memburuk. Kaki Bu Imas juga terkena infeksi. Karena infeksi itu, kaki Bu Imas harus segera diamputasi agar tidak menyebar lebih jauh. Apa? Amputasi? Dok, apa nggak ada cara lain lagi? Saya nggak mau kaki saya hilang satu. Nggak ada Bu, kalau ibu terus seperti ini, lukanya akan menyebar. Ibu harus segera tanda tangan surat ini. Kalau begitu, saya permisi dulu Bu. Rangga, tanda tangan surat ini sekarang juga. Kaki ibu harus diamputasi. Ibu yakin ibu setuju dengan saran Pak Dokter? Tapi ibu nggak bisa kayak dulu lagi Bu. Gak apa-apa nak, ibu ikhlas, ibu pasrah. Ibu tahu keputusan ini sangat berat, tapi ibu sadar mungkin ini adalah akibat dari kebiasaan buruk ibu yang suka mencuri helm. Cepat, kamu tanda tangan surat itu.
Aku udah tanda tangan surat ini, Bu. Aku harus pergi menemui Pak Dokter sekarang juga. Jika ini yang terbaik, aku akan menerima dengan ikhlas. Sekarang aku dalam proses pemulihan, dan hari ini juga aku sadar setiap perbuatan buruk pasti ada konsekuensinya. Kaki yang hilang menjadi pengingat untuk diriku sendiri setiap hari tentang pentingnya bertanggung jawab atas perbuatanku. Bu, makan dulu ya. Dari pagi ibu belum makan sedikit pun. Sekarang sebelum tidur ibu harus makan dulu. Rangga, kalau ibu sudah sembuh, antar ibu ke warung Bulala ya. Ibu mau minta maaf sama mereka. Iya, nanti Rangga anterin kok, Bu. Sekarang ibu makan dulu ya. Untuk saat ini ibu fokus sama kesehatan ibu dulu ya. Iya Rangga, makasih ya nak. Kamu selalu ada menemani ibu di sini. Sama-sama, Bu. Ini kan udah jadi tugas Rangga. Udah, sekarang ayo makan. Jangan ngomong terus. Ibu harus makan yang banyak supaya ibu cepat sembuh. Bu Imas, apa kabar? Akhirnya ibu pulang juga dari rumah sakit. Alhamdulillah saya sudah pulih, tapi kaki saya hilang satu karena luka parah itu. Bu Imas yang sabar ya, mungkin ini sebuah keharusan yang terjadi kepada Bu Imas. Iya Bu Depi, saya pasti sabar menghadapi semua ini. Saya mau minta maaf kepada kalian semua. Maaf, saya telah mengecewakan Bu Lala, Bu Depi dan Abang Ojek dan yang lainnya. Saya merasa malu dan menyesal telah melakukan pencurian itu. Kami semua sudah memaafkan kesalahan Bu Imas, tapi kami berharap semoga Bu Imas bisa berubah setelah ini, bisa menjadi pribadi yang dikenal banyak orang sebagai ibu rumah tangga yang baik dan sopan. Saya janji, saya akan bertekad untuk mengubah hidup saya, memperbaiki diri, dan akan menghilangkan kebiasaan buruk ini. Alhamdulillah. Oh iya Bu Imas, ibu udah ketemu sama Nawa kan? Dia kecewa banget sama perilaku Bu Imas. Sudah, tadi dia ada ke rumah. Saya juga udah minta maaf sama Nawa. Terus helm yang saya ambil sudah saya kembalikan pada Nawa. Oh iya, saya juga berencana mengembalikan helm yang saya curi. Alhamdulillah, akhirnya gudang rumah bakal kosong lagi. Alhamdulillah, saya senang kalau Bu Imas mau berubah jadi lebih baik dari sebelumnya. Tapi Bu Imas harus benar-benar janji ya, jangan cuma omongan doang. Kalau Bu Imas melakukan kesalahan yang sama, kita nggak mau maafin Bu Imas yang kedua kalinya. Iya, saya benar-benar janji kalau seandainya saya ingin mengulangi kesalahan yang sama, apa saya bisa? Kaki saya hilang satu. Mana mungkin saya bisa lari lagi. Bu Lala ini ada-ada aja. Pak, Bu, terima kasih sudah mau memaafkan ibu saya. Semoga kejadian ini bisa jadi pembelajaran untuk semua orang.